guys, perkenalkan aku Ashila Merani Fatiha. Aku dari program studi ilmu keperawatan Universitas Sriwijaya tahun ajaran 2024. Aku dari kelas regular B. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang bagian-bagian dari endokrin. Yang pertama itu ada pankreas. Di dalam pankreas itu ada pulau Langerhans, terus ada sel beta dan sel alfa. Sel beta sendiri sel targetnya itu insulin yang strukturnya itu ada sel hati, sel otak, dan sel lemak. Fungsinya untuk merangsang sel hati dan sel otak menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Terus yang kedua untuk menurunkan kadar glukosa darah. Lanjut sel alfa, sel targetnya itu adalah glukogen atau sel hati atau hepatosit yang berfungsi merangsang sel hati untuk mencegah glikogen atau bentuk penyimpanan glukosa menjadi glukosa yang kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah. Yang kedua, bekerja untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Yang kedua, aku ada gambar tentang adrenal. Terus adrenal itu mempunyai beberapa struktur. Yang pertama ada kapsul, yang kedua ada zona glomerulosa, yang ketiga ada zona fasciculata, yang keempat ada zona reticularis, yang terakhir adalah medula. Ini gambar medulanya. Terus di dalam medula ini ada adrenal medula yang menghasilkan hormon adrenalin dan non-adrenalin. Sel targetnya itu otot, jantung, hati, dan pembuluh darah. Terus berfungsi untuk meningkatkan detak jantung, perlebaran saluran udara, dan tingkatkan aliran darah ke otak. Adrenal cortex yang berfungsi untuk menghasilkan hormon kortisol, aldosteron, dan androgen. Berfungsi untuk kortisol ke sel otak, hati, dan lemak. Aldosteron ke ginjal, androgen ke jaringan reproduksi yang berfungsi untuk mengatur metabolisme gula, protein, lemak, serta respons stres atau kortisol. 2. Mengatur keseimbangan elektrolit dan tekanan retensi natrium di ginjal atau aldosteron. Ketiga, mengatur perkembangan seksual dan karakteristik sekunder. Terus yang terakhir ada kapsul. Lanjut, aku ada gambar ketiga yang tentang tiroid. Ini gambarnya. Di tiroid ini ada 3 sel, yaitu T4 atau tiroksin, T3 atau tiodotironin, dan kalsitonin atau xaltitonin. Nah, fungsi dari tiroksin ini dengan tiodotironin ini sebenarnya sama, yaitu hormon yang dihasilkan oleh sel folikuler dalam kelenjar tiroid. Sel targetnya organ tubuh, otak, jantung, otot, hati, dan ginjal. Fungsinya mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan. Nah, kalau kalsitonin itu fungsinya untuk mengatur kadar kalsium dalam darah, khususnya dengan mengatur kalsium jika terlalu tinggi. Sel targetnya itu 1. Osteoklas atau sel tulang, 2. Ginjal atau meningkatkan ekskresi. Terus kalsium ini dihasilkan oleh sel parafolikuler dalam kelenjar tiroid. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.